Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bersama saya Rudi Siswandi, NIM E1B020137. Di sini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai filsafat. Namun sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan, marilah kita sama-sama memahami terkait dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari Pancasila itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa ontologi merupakan suatu bentuk nyata atau wujud serta isi yang terdapat dalam suatu ilmu maupun objek yang sedang didalami maupun yang sedang dikaji. Maka dalam hal ini ontologi dari Pancasila atau bisa kita katakan wujud maupun isi dari Pancasila itu sendiri. Pada dasarnya sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila terdiri dari 5 sila, di mana masing-masing dari sila-sila dalam Pancasila tersebut berdiri sendiri dan saling berhubungan berdasarkan perbuatan dan tingkah laku masyarakat atau manusia. Maka dalam hal ini yang menjadi ontologi dalam Pancasila sebagai filsafat yaitu sila-sila pada Pancasila itu sendiri serta manusia yang akan merealisasikannya. Dalam hal manusia sebagai pendukung dari pokok-pokok Pancasila secara ontologi memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri dari susunan kodrat, raga, dan jiwa, rasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hierarkis, sila pertama dalam Pancasila mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya, yaitu sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, selanjutnya yaitu epistemologi dari Pancasila. Epistemologi yang merupakan suatu landasan yang akan membantu kita dalam mempelajari suatu ilmu maupun suatu objek tertentu berdasarkan proses, prosedur maupun cara dan teknik yang dapat kita gunakan dalam mempelajari serta mendapatkan suatu ilmu pengetahuan maupun mempelajari objek tertentu yang sedang dikaji dan sedang kita dalami. Maka dalam hal ini Pancasila sebagai filsafat, maka kita akan membahas mengenai epistemologi, yaitu cara terbaik agar kita dapat memahami terkait dengan Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Dalam hal ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya, yaitu logos yang berarti rasionalitas atau penalaran yang dimiliki oleh Pancasila, kemudian pathos yaitu penghayatan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ethos yaitu kesusilaannya. Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi, maka Pancasila harus memiliki unsur rasional, terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem filsafat. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Selanjutnya yaitu aksiologi Pancasila. Aksiologi yaitu nilai guna atau manfaat dari suatu ilmu pengetahuan maupun objek yang kita pelajari. Sehingga dalam hal ini Pancasila sebagai filsafat, maka kita akan mengkaji mengenai apa saja manfaat yang dapat diberikan oleh Pancasila sebagai filsafat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu memiliki tingkatan dan bobot yang berbeda, namun tidak saling bertentangan. Pancasila merupakan substansi utuh atau kesatuan organik. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai yang diantaranya yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Kemudian adapun nilai ideal, nilai material, spiritual, dan nilai positif, dan juga nilai logis, estetika, etis, sosial, dan religius. Oke, baiklah teman-teman semuanya, tadi kita telah mempelajari terkait dengan ontologi, epistemologi, serta aksiologi dari Pancasila. Nah, kemudian kita akan mempelajari terkait dengan Pancasila sebagai filsafat. Nah, kemudian dalam hal ini pasti timbul pertanyaan dari teman-teman, apa sih Pancasila yang dimaksud sebagai filsafat? Baiklah, jadi dalam hal ini Pancasila sebagai filsafat yaitu bahwa Pancasila merupakan hasil dari renungan mendalam bangsa Indonesia dengan penuh perjuangan serta penuh tantangan dalam proses perumusan terkait isi dan makna yang terdapat dalam Pancasila. Sehingga sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini dan seterusnya, Pancasila tetap merupakan falsafah negara Indonesia yang dijadikan petunjuk dan pedoman dalam menetapkan perilaku dan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah saya paparkan melalui video ini, yaitu tentang Pancasila sebagai filsafat. Terima kasih karena telah menyimak dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.